Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairul umur awsatuha wa syarrul umuri muhdatsatun la muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bi ulumihi bid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Khususan ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Syekh Nawawi wa ila hadrati Imam Abu Syuja wa ila hadrati وإلى حضرتي كي جنة لما وإلى حضرتي كي أحمد محمد كي إبراهيم كي محمد بن كي محمد أنور وإلى حضرتي كي سنة معلم الشرف الأعظم وإلى حضرتي جميع مشايخه وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang pertama dan yang paling utama yang saya sama kita muliakan Al-Mukarram Dr. Ustaz Abus Al-Mukarram Dr. Ustaz Anda Hermawan. Tidak ketinggalan Ketua Restor yaitu Saudara Fikri Belosos yang maha Mas Salim Restor yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam yang kali ini kita alhamdulillah malam yang sangat luar biasa. Alhamdulillah ini agak penuh. Dan malam ini pengajarnya dua, ada yang mengajar yang biasa, ada yang mengajar yang luar biasa. Salah nanti dan memberikan pencerahan kepada kita. Gak usah tendang. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama dan yang paling utama, malam yang mulia ini kita sama-sama panjatkan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghaffur yang telah memberikan nikmat kepada kita berjuta-juta nikmat, di antaranya iman Islam, syahwat, afiat, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka ta'lim, dalam rangka silaturahim, dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan niat yang baik, langkah yang baik dicatat sebagai amal ibadah dan menjadikan bekal kita. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan, Allah curahkan, Allah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad, keluarga, para sahabat, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umat. Harapan kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat. Wa arba'un la tudsi'u bil duhaya ahaduha al-awra'u al-bayyin wa ayudhahiru amruha wa in baqiyatil hadaqatu. Wasani al-arja'u al-bayyin wa al-duha walau kana usulul arzi laha inda ittija'iha litadhiyati bisababi tirabiha. Wa thalithu al-maridatu al-bayinu maraduha wa rabi'u al-ja'fa'u allati dhahaba muhuha.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Wa arba'un, ada 4 sebab nih. Ada 4 sebab binatang hewan kurban tidak bisa dijadikan kurban. Sebab 4 perkara inilah binatang kambing, binatang unta, dan binatang sapi tidak bisa dijadikan korban lantaran 4 sebab. Yang pertama, ahadua bermula salah satu 4 itu al-awra'u, itu yang buta. Al-bayinu, jelasnya yang nyata. Al-zahiru, yang zahir. Awruha, butanya. Wa in baqiyatil hadaqatu, sekalipun ada biji matanya. Jadi binatang yang buta bisa melihat, dituntun mentok lagi, dituntun nabrak lagi, dituntun nabrak lagi, itu tidak bisa dipakai korban karena itu buta. Apalagi kalau nggak ada biji matanya. Makanya kalau kita mau beli korban, yang pertama lihat dulu matanya buta kagak, matanya ada apakah. Kita beli mobil nggak ada lampunya, kira-kira jadi beli nggak? Beli motor nggak ada lampunya, jadi nggak beli. Periksa dulu matanya buta apa kagak. Yang kedua, ada nggak matanya? Ada matanya, kita suruh jalan, nabrak, nah ini nabrak dulu. Al-bayinu, yang jelas butanya, tapi kalau masih remeng-remeng dekalatan tapi karang kalah gitu, jadi nggak terlalu buta, masih melihat tapi remeng-remeng. Ya, jadi karena al-bayinu ayat zahiru, yang nyata buta. Gak boleh itu. Kambing buta, beli sapi buta, beli onta buta. Kalau bisa cari bini juga jangan yang cari laki jangan yang, kalau bisa. Tapi kalau jodoh mah nggak begitu ini ya. Laki buta tapi kiai, laki jangan mau. Ustaz, saya punya laki tapi kiai buta, gak apa-apa. Kita pilih bukan matanya tapi mata hati. Hatinya kiai mawa lebih daripada mata. Ya, ingetin deh. Wasani, dan bermula yang kedua al-arja'u, yang pincang. Al-bayinu, jelas. Al-bayinu, tegasnya yang jelas. Arjua, pincangnya. Pincang bisa jalan pincang, jadi kakinya itu udah nggak bisa napak sebelah karena barangkali patah ya. Walau kana husulul arji laha inda ittija'iha litadhiyati bisababi biha. Jadi ini si sapi begitu pas diturunin dari mobil ke bawah, blok, patah kakinya tuh. Itu udah nggak bisa. Atau karena diringkus, mau dipotong, diringkus, dibanting. Karena bantingannya terlalu dahsyat, akhirnya patah kakinya. Nah, itu nggak bisa. Makanya hati-hati tuh. Jadi kalau bisa kita beli sapi, beli kambing, jadi kita tahunya kambing terima di tempat mulus. Saya nggak tahu diturunin dari truk ke bawah, itu nggak mau tahu. Yang penting dari sono ke sini tuh harus mulus. Paham nggak tuh? Kenapa? Karena nggak boleh pincang. Tapi itu yang jelas pincangnya, yang nggak bisa napak. Tapi kalau masih bisa jalan, sedikit pincangnya nggak apa-apa. Tapi kalau banget benar pincangnya sehingga dia punya kakinya nggak bisa napak karena patah, itu jangan. Ya, beli motor bannya kempes. Aduh. Ya, kita punya laki, jalannya incek sebelah, kira-kira mau kan? Cari yang mulus. Tapi nggak apa-apa kalau kiai mah. Jangan lihat badannya mah, lihat ilmunya dari kiai. Suami saya walaupun dia pincang tapi kiai, nggak apa-apa.
ilmunya dia alim, akhlaknya juga akhlaknya al-karimah, nggak apa-apa. Yang penting kita pilih keturunannya, insya Allah. Tapi yang bagus mencari yang komplit. Wasali sudah bermula yang ketiga, al-maridatu itu yang sakit, al-bayinu tegasnya yang nyata, maradhuha sakitnya nyata, arti sakitnya itu yang bisa mempengaruhi kulit, yang bisa mempengaruhi daging, sehingga dengan sakit akhirnya kurus, dengan sakit akhirnya dagingnya biru-biru. Itu jangan, namanya mempengaruhi kepada daging. Saking sakit akhirnya tinggal tulang doang sama kulit. Jangan, cari yang sehat. Kalau batuk-batuk nggak apa-apa, kambing batuk-batuk nggak apa-apa. Yang penting sakitnya sakit kecil, jangan sakit yang berat. Ya, kalau kita mah ya zaman sekarang mah sakit batuk, salesma, ya berak-berak. Gitu. Tapi kalau kronis sehingga sakitnya yang al-bayinu yang jelas mempengaruhi kepada daging, itu nggak boleh. Ya, cari yang sehat. Makanya sekarang kan udah ada dapat apa namanya dari departemen Insya Allah sapi-sapi yang dijual di kita ini sudah lulus uji dari departemen Insya Allah. Ya, sebab semua juga tuh harus melalui seleksi departemen kesehatan. Baik kambing maupun itu kebau maupun itu sapi, insya Allah yang dijual di pasaran insya Allah sehat-sehat. Wala yaduru yasiru hadil umur, dan tidak menjadi mudarat apa sedikit ini perkara. Jadi kalau sedikit, pincangnya sedikit, mutanya sedikit, lalu sakitnya juga sakit kecil, itu nggak jadi masalah, boleh. Ya, jadi pincangnya sedikit masih bisa napak, boleh. Ya, yang tidak boleh itu kalau betul-betul pincangnya bayinun nyata sehingga kakinya tidak bisa napak sebelah. Itu namanya udah nyata, udah jelas pincangnya. Apalagi kalau nggak ada kakinya, jangan. Kakinya cuma 3. Warabi'u al-ajfa'u wa hiya allati dhahaba muhuha. Dan yang keempat yaitu yang kurus. Gak boleh tuh kambing yang kurus, emang udah pengawakannya kurus, mungkin barangkali kurang makan kurusnya, ya, atau kurang diurus, ditaruh di kandang nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, aja kurus, tinggal tulang doang sama kulit. Nggak boleh tuh, apa yang mau disodakohin tuh kurus. Makanya kalau beli sapi pegang tuh paha belakangnya, bila perlu sama dia tetepok, wah ini gak daging lumayan, ya. Makanya neng nih perempuan biar gemuk, makan yang banyak, jangan kurang makan. Ya, perawan mesti gemuk. Ya, puasa itu neng sebenarnya bukan bikin kurus, puasa itu bikin gemuk. Puasa bukan bikin kurus. Orang puasa Senin Kemis, orang puasa Nabi Daud itu bukan bikin kurus, bikin bagus badan. Makanya perawan-perawan mesti rajin puasa. Jangan ya, dari binatang yang gemuk, kambing yang gemuk, tuh kibas tuh, gemuk-gemuk, unta gemuk-gemuk, gemuk-gemuk, kemudian sapi gemuk-gemuk, jangan yang kurus, ya. Wa yujzi'ul al-khawsi ay al-maktu'ul khawsitaini. Boleh tuh binatang yang dikebiri. Binatang yang dikebiri boleh. Dikebiri itu yang diambil 2 biji pereda diambil. Sehingga nanti dia makan tidur lama-lama gemuk. Boleh binatang kalau mau dipotong boleh dikebiri. 4 bulan lagi mau dipotong, mau dikorbanin, kita kebiri itu, nanti gemuk. Karena dia tidur, makan tidur, nggak mau udah kawin. Tapi kalau binatang mau dipelihara, dikebiri haram.
ah kita kebiri aja nih buat koleksi aja, itu haram karena menyakitkan, nggak boleh. Menyakitkan binatang itu nggak boleh. Tapi kalau mau dipotong, menjadikan korban, 4 bulan lagi, 5 bulan lagi kita kebiri, biar dia makan minum tidur sehingga gemuk, boleh. Ya, perempuan juga ya jangan dikebiri. KB artinya peranakannya diambil, nggak boleh kecuali uzur. Ya, neng misalkan contoh nih punya anak 1, 2, 3, kalau kata Tuhan, ibu kalau hamil lagi bisa bahaya nih, bisa mengakibatkan kematian, boleh dikebiri, diambil peranakannya, boleh. Kenapa? Karena untuk menyelamatkan. Tapi kalau tanpa uzur dikebiri nggak boleh. Ya, baik laki-laki maupun perempuan tanpa uzur dikebiri. Tapi kalau darurat itu boleh. Ya, ada yang namanya qat'un nasl, ada yang namanya adlun nasl. Kalau qat'un nasl udah cukup anak 2 aja, nggak mau punya lagi, itu nggak boleh. Namanya memutuskan keturunan. Ada yang adlun nasl, menjarangkan keturunan, boleh. Anak kita udah 2 tahun baru nongol lagi, udah 5 tahun nongol lagi. Jangan sampai si mamat belum gede, si entong udah nongol. Ada gitu tuh. Si mamat belum gede, si entong udah nongol, masih di AS, udah masih ngais, udah ambil, keterlaluan tuh bapaknya tuh. Boleh KB neng ya. Arti KB tersebut artinya bukan qat'un nasl, adlun nasl, menjarangkan. Biar nanti si mamat udah gede baru nanti punya si entong. Si entong udah gede baru punya si babe. Ya neng ya, boleh, itu namanya adlun nasl, menjarangkan peranakan yang nggak boleh. Qat'un nasl artinya memutuskan nggak boleh. Cukup anak 2 aja, nggak boleh. Punya anak mesti banyak. Kata Nabi, tanakahu wa takafaru, nikahlah kalian dan perbanyaklah anak. Insya Allah banyak anak, banyak rizki. Wal maksurul kornu, dan yang patah tanduknya, boleh. Tanduknya patah sebelah, boleh. Beli kambing tanduknya potong sebelah, beli sapi tanduknya potong sebelah, boleh. Kenapa masalahnya boleh? Karena tanduk nggak bisa dimakan, tanduk nggak bisa dimakan. Oh, khusus saya beli kambing potong patahnya, nggak ada tanduknya, nggak ada sebelah, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Walal mahluku bila wayujzu aidan fakidul kurun. Dan boleh juga tidak ada tanduk, nggak ada tanduknya. Ya, kambing nggak ada tanduk, boleh nggak dibikin korban? Boleh. Sapi nggak ada tanduk, boleh. Ya, boleh. Pak Ustadz, aduh nggak ada tanduknya, ibarat laki-laki nggak ada kumis. Kira-kira laki-laki nggak ada kumis, kira-kira kurang ganteng nggak? Kurang ganteng. Ya, kumis adalah salah satu tanda kegantengan dan tanda kegagahan. Makanya kumis jangan dicukur. Kumis itu yang bagus dipendekin. Kumis dicukur, laki-laki nggak boleh dicukur kumis, biar ganteng, nggak boleh. Ya, ketiak boleh dicabut, bulu kemaluan dicukur. Kalau kumis jadi dicukur, dipendekin. Jangan, kalau syukur kurang ganteng, kurang wibawa, kurang gagah. Betul. Ya, jadi kita harus tahu, wah, nggak ada kumis kurang ganteng ah. Ya, sama perempuan tuh ada yang senang sama kumisnya, perempuan sama laki-laki ada yang senang sama jenggotnya. Saya mama kamu udah menjauh jenggotnya, gitu. Boleh ya, yang nggak ada tanduk boleh. Wala tujzi'ul maqtu'u kullu udhuni wala ba'duha, dan tidak diperbolehkan yang potong, yang sumpung, kullu udhunin, telinganya nggak ada, telinga sumpung, nggak boleh. Satu atau semuanya nggak boleh. Au ba'duha, atau sebagiannya sumpung, nggak boleh. Makanya periksa telinga. Jadi kalau kita mau beli
hewan korban pertama matanya diperiksa, kakinya diperiksa, telinganya diperiksa, jangan sampai sumbung. Tapi kalau belah boleh, sobek kan nggak hilang, cuman usah saya sobek boleh, yang penting jangan sumbung ya. Ba'duha sebagian sumbung nggak boleh, jadi yang utuh. Walal makhluku bila udunin, dan tidak boleh juga dari mulai lahir tanpa ada udun. Dari mulai lahir diciptakan memang itu binatang tanpa udun ya, tanpa telinga nggak boleh. Walal maqtu'ul zanabu wala ba'duha, dan tidak boleh pula yang potong, yang putus, yang sombong. Al zanabu apa ekor, wala ba'duha dan sebagian ekor nggak boleh tuh, ekornya sombong ya, buntut nggak boleh, cari buntutnya, jangan sombong, apalagi nggak ada buntut ya. Jadi cari ya, walaupun buntutnya kecil nggak apa-apa, yang penting buntutnya jangan sombong ya. Nah ini saja dulu lah pengajian kita, walaupun sedikit ya, karena kita ada kiai kita, insya Allah nanti akan memberikan nasihat-nasihat kepada kita, akan memberikan semangat kepada kita, akan memberikan pencerahan kepada kita ya. Dengerin ya, biar dengerin yang khusyuk, karena ngedengerin kiai itu pahalanya besar. Ngelihat wajah kiai pahalanya besar, ngedengerin juga besar. Insya Allah kita mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya robbal. Dari sini cukup sekian dari Baikin, mudah-mudahan manfaat, dan Baikin akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.